Nabi pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam ini sami'tu dafana alaika fil jannah. Wahai Bilal, coba kamu ceritakan kepadaku tentang satu amal yang kamu betul-betul berharap dapat pahala besar dari amal tersebut. Karena saya mendengar suara sandalmu di surga. Lalu Bilal menjawab begini, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliyah. Wahai Nabi, saya melakukan suatu perbuatan yang saya betul-betul ingin mengharapkan pahalanya, yaitu saya itu ketika bersuci atau ngambil wudhu dimanapun saja, kapanpun saja, waktu siang atau waktu malam, saya itu sholat sunnah wudhu sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat jenengan. Jadi itulah amal perbuatan Bilal bin Rabah yang membuat beliau itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hadis berikutnya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima fihima illa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengambil wudu, kata Nabi, kemudian dia memperbagus wudunya, artinya memperbagus wudunya itu adalah dia itu ketika ambil wudu betul-betul melaksanakan adab wudu, tidak bicara, betul-betul fokus bahwa dia itu sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat, bahwa ketika dia berwudu sebenarnya dia hendak menghapus dosa-dosa dari anggota badan yang terkena air wudu. Kalau di wajah berarti dosa mata akan mengalir dosa-dosanya bersamaan dengan air wudhu yang jatuh dari wajahnya. Mulutnya yang penuh dosa dengan air wudhu juga akan gugur dosa-dosanya, termasuk juga telinganya, termasuk juga lisannya, termasuk juga hidungnya. Kalau di tangan dibasuhkan air wudhu maka dosa-dosanya juga akan kemudian hilang. Maka ketika dia ngambil wudhu, dia betul-betul bihusnil wudhu, ya, memperbagus wudhunya. Tidak hanya rukun-rukun wudhunya, tapi juga sunnah-sunnahnya. Misalnya apa? Menghirup ya, air di hidungnya, berkumur-kumur, membasuh tangan, menghadap kiblat. Segala sunnah-sunnah wudhu dia laksanakan. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan hatinya ketika sholat betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa bahwa dirinya itu sangat hina di depan Allah Subhanahu wa taala, yatafarrau litafkir fi ma yaqra'u, dia betul-betul mentadabburi atau memahami bacaan-bacaan yang dia baca di dalam salat. Kemudian wala yuhadditsu nafsahu bi syai'in min umrid dunya, ketika salat dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia. Maka apa kata Nabi? Illa wajabat lahul jannah. Orang yang mengambil wudhu seperti itu, terus kemudian sholat seperti itu, maka wajabat lahul jannah. Dia itu wajib untuk masuk surga. Jadi Bilal bin Rabah bisa masuk surga karena gaya wudhunya, mode wudhunya, format wudhunya, termasuk juga sholat sunnah wudhunya. Seperti itu. Dia memperbaiki wudhunya dan juga betul-betul mengikhlaskan fokus ketika sholat 2 rakaat setelah ngambil wudhu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Andai kata tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, maka tentu saya akan memerintahkan mereka dalam bentuk perintah wajib untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Apa gunanya berwudu? Apa gunanya bersiwak? Sampai Nabi itu punya motivasi, betul-betul menganjurkan, bahkan andai kata tidak memberatkan kepada umatnya, akan mewajibkan siwak itu kepada mereka. Apa kemudian sebenarnya faedah dari wudu? Yang pertama, tasfiyatul lil fami,
limunajatillahi ta'ala, membersihkan mulut, membersihkan lisan kita, mengharumkan lidah kita ketika hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk adab ketika beribadah salah satunya adalah memperbagus lidah kita, memperbaiki aroma lisan kita ketika hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang tampak juga ketika kita terbiasa mengambil siwak, bersiwak, yaitu yang pertama ayyujalli baridallah azza wa jalla, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita kemudian merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa, tapi kita kemudian betul-betul menghormati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat kepadanya dengan cara bersiwak, memperbaiki lisan kita, memperbaiki aroma lidah kita, maka sebenarnya Allah juga akan memuliakan kita. Jadi sejauh mana Allah memuliakan kita tergantung sejauh mana pula kita memuliakan Allah ketika kita menghadap kepadanya. Kata orang sufi, kalau kamu ingin tahu di mana posisi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan pada dirimu di mana posisi Allah di hatimu. Kalau engkau selalu ingat Allah di hatimu, maka Allah akan selalu ingat kamu. Kalau kamu begitu mengagungkan Allah di atas segalanya di hatimu, maka Allah juga akan memuliakanmu di atas segalanya. Termasuk kalau kamu ingin mendapatkan keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah, maka bersiwaklah. Karena siwak itu termasuk salah satu kegiatan dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala.